Ya Rasulullah, ini wanita yang nyolong anaknya orang gede Rasulullah, apakah ada hukuman selain potong tangan? Rasulullah berdiri baca kitab Riyadhus Shalihin. Apa kata Rasul? Ya Usamah, qad halaka man kana qablakum, telah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu dahulu. Mengapa bangsa itu hancur? Idza saraka fim as-sarifu taraku, kalau yang nyolong orang gede semuanya tutup mulut, malah dibela. Mudah-mudahan pidato saya kedengaran Jaksa Agung di Jakarta itu, mudah-mudahan kedengaran Kapolri di Jakarta itu, mudah-mudahan kedengaran Mahkamah Agung di Jakarta itu. Wa idza saraka fim ad-dhaifu aqamul khat, tapi kalau yang nyolong rakyat kecil semua teriak, tegakkan hukum, tegakkan hukum, tegakkan untuk maling ayam, untuk koruptor-koruptor. Kadang-kadang aman di hotel-hotel tidur. Inilah hancurnya suatu negara. Kemudian Rasulullah bersumpah, waimullah, demi Allah kata Rasulullah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarokot laqatatu yadaha, demi Allah seandainya Fatimah anak kandung saya nyolong, pasti saya potong tangannya. Tidak peduli anak Nabi, kalau nyolong potong tangannya. Katina benih politik benih. Persilakan peradaban barat masuk ke Tanjung Bumi, tapi kami pemuda-pemuda Tanjung Bumi tidak akan merubah budaya kita, tetap ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita ajarkan akidah yang benar, kalau tidak mustahil pemuda-pemuda Tanjung Bumi 50 tahun yang akan datang sama dengan pemuda Amerika, sama dengan pemuda Belanda, pakaiannya sama, pergaulannya sama dengan pergaulan bebasnya. Ini sekarang yang sedang terjadi perang, jadi. Tapi kita tidak merasa, karena perangnya tidak pakai senjata, tapi jauh lebih dahsyat daripada senjata. Kalau perang melawan senjata, persilakan Amerika, kau bunuh ratusan ribu bangsa Afghanistan, tetapi budaya Islam di Afghanistan tidak mundur. Persilakan bangsa Amerika, kau bunuh puluhan ribu bangsa Irak, yang kau bunuh matilah bangsa Irak puluhan ribu, tetapi budaya Islam tetap bertahan di Irak. Itu namanya perang fisik. Tapi kalau perang budaya, Kiai, naudzubillah, dan kita sudah banyak kalah, Kiai. Coba kalau di kota kabupaten, katakan kota Bangkalan, katakan kota Surabaya, berapa banyaknya anaknya orang Islam, perempuan yang sudah dewasa pakai celana pendek. Ada nggak Kiai? Ada nggak Kiai? Kadang-kadang anaknya ustadz lagi. Ini namanya sudah kalah perang kita ini. Peradaban barat sudah masuk ke rumahnya Kiai, anaknya ustadz, anaknya Kiai, perempuan sudah umur 8 tahun, 9 tahun pakai celana pendek. Hancurlah budaya kita ini. Ini namanya perang peradaban, Kiai. Belum lagi dimasukkan ajaran-ajaran sesat ke negara-negara Islam. Di antaranya sekarang apa yang dikembangkan di Indonesia ini, liberalisme. Liberalisme itu bahasa Inggris, Kiai, bahasa Indonesianya kebebasan. Kebebasan adalah hak asasi manusia. Ini yang akan menghancurkan Islam. Di Indonesia kita tidak paham, hanya melihat kulitnya liberalisme, tidak tahu dari mana makhluk ini lahir. Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Bahrut Thalibin Al Mukarram Kiai Mahfud Bir Ali, juga kepada seluruh jajarannya, para guru, para pengasuh, para asatidzah yang saya muliakan, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pengasuh Pondok Pesantren Bahrut Thalibin beserta seluruh panitia imtihan Pondok Pesantren Bahrut Thalibin. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala kegiatannya, atas segala aktivitasnya dalam rangka menghidupkan, selalu saya katakan dalam rangka menghidupkan agama yang kita cintai di negara kesatuan Republik Indonesia. Juga saya tidak lupa terima kasih atas segala pengorbanannya. Selalu saya menitik beratkan kepada pengorbanan, dan pengorbanan. Sebab apa? Karena tidak ada satu kemauan, tidak ada satu keinginan, tidak ada satu cita-cita yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri bukan hadiah dari Belanda. Negara Republik Indonesia merdeka bukan hadiah dari Jepang, tapi kemerdekaan ini ditebus oleh aliran darah bangsa Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri di atas cucuran air mata rakyat Indonesia. Berapa wanita yang jadi janda, berapa juta anak yang menjadi yatim karena bapaknya gugur di medan perang. Semenjak tahun 1825 perang di Ponorogo, sampai tahun 1945, bahkan sampai tahun 1948 ketika tentara sekutu mau mencoba kembali menjajah Indonesia. Inilah semua pengorbanan bangsa Indonesia supaya umat Islam lebih mencintai lagi kepada NKRI. Saya ceritakan bahwa umat Islamlah yang terbesar andilnya, yang terbesar sahamnya dalam menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau ada orang yang bertanya kepada saya, sejauh mana pengorbanan umat Islam terhadap NKRI, saya jawab dengan fakta. Kalau pemerintah ingin tahu siapa yang paling besar jasanya, dengan tidak mengurangi jasa kelompok-kelompok lain, tapi siapa yang paling besar jasanya dalam menegakkan NKRI, persilahkan pemerintah adakan sensus kuburan. Yang saya maksud bukan kuburan umum, Kiai, kuburan Taman Pahlawan. Alhamdulillah, dari Sabang sampai Merauke, tiap kota kabupaten mesti ada Taman Pahlawannya. Di Bangkalan ada Taman Pahlawan, di Sampang ada Taman Pahlawan, di Pamekasan ada Taman Pahlawan, di Sumeneb ada Taman Pahlawan.
di Pasuruan, di Probolinggo sampai Jawa Tengah, Jawa Barat, tiap kabupaten ada taman pahlawannya. Kalau pemerintah ingin tahu siapa yang paling besar andilnya dalam mendirikan NKRI, persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Di sensus Taman Pahlawan seluruh Indonesia, masuk ke Taman Pahlawan seluruh Indonesia, lalu tanya nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agamanya apa. Saya yakin 99% pahlawan Indonesia itu ada darahnya umat Islam untuk NKRI ini. Maka menjadi pemimpin bangsa itu harus tahu sejarah bangsanya. Menjadi pemimpin bangsa tidak tahu sejarah bangsanya, akhirnya ngawur, bikin kebijaksanaan yang tidak bijaksana karena tidak tahu sejarah bangsanya. Jadi pemimpin bangsa harus tahu sejarah bangsanya. Tidak usah dikhawatirkan umat Islam di Indonesia, tidak ada radikal kecuali bikinan mereka sendiri yang bikin. Kita sudah ratusan tahun hidup di Indonesia bersama gereja. Kita sudah ratusan tahun hidup bersama umat Hindu, umat Buddha. Tidak ada perang Islam dengan Kristen, tidak ada perang Islam dengan Hindu. Kita sudah hidup rukun dan damai. Cuman akhir-akhir ini radikal, teroris, mereka yang bikin. Kita pondok pesantren sudah ratusan tahun, Pondok Sidogiri, Pondok Paten Tebuireng, Pondok Pelosok, semua nggak ada masalah, semuanya hidup rukun. Nggak ada pondok pesantren perang dengan pondok pesantren, tidak ada pondok pesantren perang dengan gereja, tidak ada semuanya itu. Kita sudah hidup rukun, teman-teman. Yang bikin radikal itu mereka. Contohnya yang terakhir, Kiai, di Swedia ada demonstrasi anti Turki yang dibakar Quran. Bagaimana umat Islam sedunia tidak radikal? Syukuran Makmun termasuk radikal menghadapi mereka yang membakar Al-Quran ini. Al-Quran bukan kepunyaan orang Turki, Al-Quran kepunyaan umat Islam sedunia. Kemudian kau injak, kau bakar. Kalau umat Islam di dunia jadi radikal, jadi teroris, jangan menyalahkan umat Islam. Engkau bangsa barat yang membuat Islam ini radikal dan teroris. Marah saya. Ini terbukti beberapa bulan yang lalu di Swedia, Kiai. Kalau Swedia anti Turki, persilakan lawanlah Turki. Tapi ingat, Quran itu bukan kepunyaan orang Turki. Islam ini kepunyaan Quran, kepunyaan umat Islam sedunia. Nah, disinilah saudara-saudara, kalau saya ungkapkan lagi, saya katakan di mana-mana, kalau tidak kena toleransinya ulama, NKRI tidak ada. Mari buka sejarah. Jangan menjadi bangsa Indonesia tidak tahu sejarahnya. Ketika Bung Karno mau mencari formatnya negara ini, Bung Karno membentuk 60 orang, terdiri dari tokoh nasionalis dan tokoh agama. Gagal, tidak berhasil. Akhirnya Bung Karno membuat panitia 9 yang terdiri daripada Bung Karno, Bung Hatta, A.A. Maramis dari kelompok Katolik, Abi Kusno, Kahar Mudakir, Agus Salim, Muhammad Yamin, termasuk Bapak Kiai Haji Wahid Hashim. 9 orang itu mengelola apa formatnya negara ini, berdebat setiap hari, adu argumentasi. Akhirnya timbul kesepakatan yang oleh Bung Karno disebut agreement, gentleman agreement. Satu keputusan yang gentleman, yang jantan.
Apa format yang diperoleh, ditandatangani oleh semua tokoh agama, ditandatangani oleh semua tokoh nasionalis. Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ini banyak umat Islam yang lupa ini, Kiai. Lupa ini umat Islam. Ini keputusan pertama. Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang tidak meluk Islam tidak usah menjalankan syariat Islam. Ini keputusan ditandatangani oleh semua tokoh agama, termasuk yang tanda tangan di sini A.A. Maramis, tokoh Katolik. Setelah terbentuk format ini dan disetujui oleh semua tokoh nasionalis dan tokoh agama, Bung Karno dipaksa, didesak untuk segera memproklamirkan negara ini. Maka tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi, Bung Karno menyatakan kemerdekaan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah, ini diantara kiai yang hafal proklamasi. Belum tentu kiai hafal proklamasi. Apa yang terjadi, Kiai? Jam 10 pagi kita mengumumkan kemerdekaan. Jam 3 sore datanglah kolonel dari angkatan laut Jepang mengatasnamakan Indonesia Timur. Kalau 7 kata ini tidak dicabut dengan kewajiban menjalankan sebagai pemeluknya, Indonesia Timur tidak ikut. Subhanallah, akan memproklamirkan sendiri, Kiai. Maka Indonesia akan pecah jadi 2, Republik Indonesia Barat dan Republik Indonesia Timur. Itu pada tanggal 17 Agustus jam 3 sore. Sehingga Bung Hatta pada tanggal 18 Agustus kembali mengumpulkan 9 orang ini, minus Kiai Wahid Hasyim karena dia pulang ke Jawa Timur, tapi diganti dengan seorang tokoh datuk dari Sumatera. Timbullah perdebatan, Kiai. Tidak usah dicabut, ini sudah keputusan bersama. Kalau tidak dicabut, khawatir Indonesia Timur mengadakan proklamasi, maka Indonesia akan pecah jadi 2. Dengan segala pertimbangan, akhirnya tokoh Islam pada waktu itu mengambil keputusan cabut 7 kata ini demi tegaknya NKRI. Seandainya tokoh Islam waktu itu tidak mau mencabut 7 kata, Kiai, NKRI tidak ada. Ini bangsa Indonesia, yang paling toleransi itu ulama. Mengapa ulama yang dicurigai? Ini berarti pemimpin yang tidak tahu sejarah bangsanya. Kalau tahu sejarah bangsanya, tidak akan ulama ini mengkhianati NKRI. Kita yang membentuk, kita yang membangun. Para ulama lah yang paling cinta NKRI. Seandainya ulama tidak cinta NKRI, tanggal 18 Agustus tidak terjadi pencabutan 7 kata, NKRI tidak ada. Yang muda-muda begini kan tidak tahu ini. Untung ada Sukron Makmun yang tua. Ya, karena insya Allah ini saya yang paling tua di sini nih sekarang ini. Tapi kelihatannya gimana, Bu? Saya kelihatannya tua apa muda, Bu? Jangan macem-macem kamu itu. Yang bilang muda itu berarti naksir saya itu. Itu namanya perempuan mata keranjang. Umur saya ini sudah 83, mau masuk 84. Sudah umur tua, tapi saya baca sejarah ini. Jadi seandainya waktu itu ulama
tidak mau mencabut 7 kata yang nggak ada NKRI ini. Ulama lah yang paling toleransi dengan segala pengorbanannya. Maka saya katakan pengorbanan. NKRI itu merdeka di atas aliran darah. Negara Kesatuan berdiri di atas cucuran air mata rakyat Indonesia. Ini pengorbanan. Maka saya titik beratkan pada pengorbanan. Islam ini saja berdiri karena pengorbanan. Rasulullah dengan para sahabatnya berkorban. Subhanallah. Mari kita baca sejarah. Kita baca sejarah pahitnya Rasulullah. Ya biasanya kita cuma membaca manisnya. Kita puji Rasulullah setinggi, memang benar. Pujian apa pada Rasulullah pantas. Itu Imam Busiri yang mengatakan, apapun pujian pada Rasulullah pantas. Da'ma da'atun nasara fi nabiyimi wahkum bimasita madhan wahtakini. Tinggalkan oleh engkau pengakuan orang Nasrani terhadap nabi mereka. Mereka mengatakan nabinya anak Allah. Itu urusan mereka. Umat Islam, asal kau jangan berkata nabi anak Allah, pujian apa saja kepada WhatsApp pantas, asal jangan menganak Tuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menganak Tuhankan Nabi Muhammad, murtad. Jadi pujian apapun kata Imam Busiri persilakan. Nah, saya akan menceritakan pahitnya Rasulullah jadi nabi. Mengapa? Supaya kita lebih cinta pada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menyebarkan Islam? Pertama kali dari pintu ke pintu, dari pintu ke pintu, ketok pintu di rumah keluarganya untuk mengajarkan tauhid kepada keluarganya. Karena apa? Karena diancam oleh orang kafir Quraisy dengan kekerasan, diancam dengan pembunuhan, diancam dengan penyiksaan. Subhanallah. Baru Nabi Muhammad itu berdakwah terang-terangan setelah ayat Quran turun, fasda bima tu'mar wa a'rid anil jahilin. Pada saat itu Rasulullah berdakwah terang-terangan. Apa yang terjadi? Pahit yang dialami Rasulullah. Sahabat-sahabatnya disiksa, malah sahabatnya ada yang dibunuh. Sayyidina Bilal ditarik, dikaikat tangannya, ditarik di padang pasir, perutnya dikasih batu supaya Sayyidina Bilal kembali jadi kafir. Tapi Sayyidina Bilal tetap berkata ahad, 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 Allah yang Maha Esa. Dengan penyiksaan semacam itu saya ceritakan kepada Anda agar Anda merasakan bagaimana pengorbanan sahabat-sahabat itu. Bukan hanya berkorban harta, tapi berkorban jiwa. Mengapa Islam zaman Rasulullah maju? Karena setiap umat Islam merasa saya wajib membiayai Islam. Saya wajib membiayai Islam. Setiap sahabat mempunyai perasaan saya wajib membiayai Islam. Saya punya unta untuk Islam, saya punya kambing untuk Islam, saya punya kurma untuk Islam. Karena setiap orang Islam merasa saya wajib membiayai Islam, Islam hidup. Nah sekarang kira-kira umat Islam di sini merasa wajib nggak membiayai Islam ini? Nah, NO dulu hidup Kiai, karena warga NO membiayai NO Kiai. Zamannya Kiai Hasyim Asy'ari, zamannya Kiai Wasbullah, orang NO ini warga NO membiayai NO. Jual sawah untuk NU, jual kebun untuk NU, karena kita punya kewajiban untuk membiayai NU dulu. Sekarang terbalik, bukan membiayai NU, apa yang saya ambil keuntungan dari NU. Kalau dulu apa yang saya berikan kepada NU. Maka saya katakan pada pengurus Nahdlatul Ulama ketika kumpul di rumah saya, mulai Rois Amnya sampai ketua umumnya, saya bilang sekarang robah cara berpikirnya NU. Kalau NU ingin hidup, saudara jadi pengurus NU dari Rois Am sampai ketua, apa berpikirnya?
Mau menghidupkan NU atau mau cari hidup di NU? Hah? Mau menghidupkan NU atau mau cari hidup di NU? Kalau saudara mau menghidupkan NU, NU hidup. Apa yang harus saya berikan kepada NU, bukan apa yang saya peroleh dari NU. Ini jiwa para sahabat dan jiwa NU di awal dulu. Maka NU maju, NU hidup, karena orang NU merasa saya wajib membiayai NU. Zaman Rasulullah, setiap sahabat merasa saya wajib membiayai Islam. Islam akan maju melawan orang kafir, mau perang mau ini perlu biaya. Karena semua sahabat berpikir saya wajib membiayai NU, saya wajib membiayai Islam, maka Islam zaman Rasulullah hidup. Mau perang tidak ada kesulitan Rasulullah. Kambingnya diserahkan, untanya diserahkan, kurmanya diserahkan, duitnya diserahkan. Semua orang zaman sahabat, saya wajib membiayai Islam. Kalau sekarang begini, saya kira Islam hidup ya. Anak pondok baru tolibin. Tiap orang yang simpatikan pondok pesantren baru tolibin punya perasaan saya wajib membiayai baru tolibin. Baru tolibin akan hidup, pasti hidup. Saya umat Islam Indonesia, saya wajib membiayai Islam Indonesia, karena Islam di Indonesia harus hidup. Untuk menghidupkan Islam di Indonesia, saya yang membiayai. Kalau semua begini, kira-kira gimana Kiai? Hidup gak kira-kira? Hidup gak kira-kira? Mari kita mulai. Bu, matanya melotot dipanggil nggak nyaut. Maaf Bu ya, di tempat saya Bu, kalau matanya melotot dipanggil nggak nyaut, kini kenyamannya cukup gereng. Mata melak yolok tak nyampit. Bu, mari kita hidupkan Islam Bu. Ibu tiap hari mesti belanja. Belanja ada sisanya, katakan 5.000, letakkan di kotak Bu. Jumat pagi 7 hari buka Bu, barangkali ada duit 35.000, 20.000 titipkan suaminya. Pak, nanti kalau tromol masjid hari Jumat keliling Pak, coba 20.000 dari saya masukkan Pak, untuk persiapan saya masuk kuburan, supaya saya tersenyum di kuburan. Yang 15.000 berikan majelis taklim, ada pengajian ibu-ibu, ada majelis zikir, majelis taklim. Ini saya harus menghidupkan majelis taklim, saya harus membiayai majelis taklim supaya Islam hidup, masjid hidup, majelis taklim hidup, Islam hidup. Kalau kita punya kesadaran, ya kalau nggak punya kesadaran, setiap orang Islam, mari kita keluar biaya untuk menghidupkan Islam. Saudara yang menjadi kuli bangunan, kerja tiap hari dapat 150.000, 6 hari dapat 900.000, sisain 25.000 untuk Islam. Saudara jadi dokter, katakan jadi dokter, buka praktek, Senin untuk dirinya, Selasa untuk dirinya, Rabu untuk dirinya, Kamis untuk dirinya, Jumat untuk Islam. Berapapun pendapatnya dokter hari Jumat untuk agamanya. Yang jadi pegawai negeri dapat gaji dari pemerintah 3-4 juta paling kecil 1 bulan, ambil 50.000 untuk Islam. Saudara yang dagang, dari keuntungan ambil sebagai untuk Islam. Hari Jumat, selalu mendengar hari Jumat, inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam, idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallaman ahadukum fama yatakallam faqad lagha
faman lawa fala jum'atalah ngiding pan Jumat. Nah apa artinya gini, inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam, sesungguhnya hari Jumat itu hari yang dimuliakan oleh Allah. Allah memuliakan hari Jumat. Semua orang Bangkalan, Tanjung Bumi hormati hari Jumat. Ketika datang hari Jumat, subuh pagi hari Jumat, saya niat hari Jumat tidak merokok. Uang rokok saya untuk masjid. Senapa uang rokok genega 20.000 ingkina punten ambu rokok hari Jumat. Kur tak minta pesena sampai sedem lomare na punten. Jumat ambu rokok, hormati hari Jumat. Ini saya kasih petunjuk ringan, enggak berat, hanya berhenti ngerokok hari Jumat, pesena rokok bagi ke masjid. Sebini matoro peseki ya dupolo ibu kangkui kuburan. Napa boleh sampian puk sila po sa po ni kalau umur 55 tahun sebitag tahun makilat ngata angkui mas lata namaratin na bundan. Engki na bundan la umur sebitag tahun tak namaratin bundan. Silakan umur sebitag tahun sampai umur sebitag tahun mancar lancang umur kapiki pas sampian mate ka ada. Silakan ki umur sebitag tahun rekere abini pole na punten rekere abini pole na punten ngaku abini pole bu kam abini pole oleh bini nguda buka lemari na bu kala kalau ngasampian bagi ke si binin senguda kala kelenga sampian ibagi ke si binin semuda insyaallah neng kuburan sampean ngekek jahina iki punten ngekek toncun sampean. Subhanallah kalung saya subhanallah gelang saya dipakai oleh istri mudanya. Coba kasih Barut Tolibin, coba kasih pondok pesantren, coba kasih masjid, coba kasih yayasan-yayasan Islam, sampai neng kuburan akan tersenyum dengan gelang emasnya, tersenyum dengan kalung emasnya, tidak akan gigit jari. Ini saya kasih kesadaran umat Islam sekarang ini. Kalau semua orang yang depan saya ini punya pikiran, saya wajib membiayai Bahrut Tolibin, karena Bahrut Tolibin harus hidup. Hidupnya Bahrut Tolibin perlu duit. Dari mana kalau tidak kita? Masjid perlu hidup. Nyon besor ke orang Tanjung Bumi, mun sampian memasuk PC ke dalam tromol masjid 2000 nun kele nun cara seberamal sampian menghina agamanya sendiri, sampian tidak menghormati agamanya. Masa agamanya untuk Islam 2000 mau masuk surga 2000 pakai otak yang sehat dong. Ini kasar kiai, tapi mutai pak kasar tak mantep kiai. Tipe kasar 10 makle mantep 2000 sampean masuk surga. Sampean ke Wonokromo lihat kebun binatang paling punten saat balik artis 15.000. Kapan balik artis 15.000 masuk ke kebun binatang cuma niku monyet, niku kedang segemi 15.000. Sampean ke masjid, masya Allah, usolli sunnatan tahiyatal masjid mustaqbiratan lillahi ta'ala, masya Allah pahala. Mari tahiyatal masjid sampean niat nawaitul i'tikaf fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala, ganjaran boleh. Mereka ki adzan khotib berkhutbah sampean oleh ilmu. Mari khotib berabda usolli fardul jum'ati mustaqbiratan makmuman lillahi ta'ala.
Mari sholat Jumat usolli sunatan ba'diyatal Jum'ati mustaqbil turat lillahi ta'ala. Berapa kencirna sampean? Masa 2000 bagi kanan tanda partaja ingin punten jajal 2000 bagi kanan tanda anan tanda bagi ke masjid senda. Lah ini saya mau menghidupkan Islam. Lah karena kula maca pepatahnya orang Arab jahiliyah kiai. Tapi saya jepon orang Arab jahiliyah jawe kalbakah yadbakah, laparkan anjingmu baru nurut sama kamu. Jadi kalau anjingnya ingin nurut, jangan dikenyangkan anjing itu. Kalau anjing kenyang kagak nurut kiai. Laparkan anjingmu baru kau nurut sama kamu. Maka saya kata umat Islam seluruh Indonesia bersama para ulamanya, jangan jadi anjing lapar kau. Kau jadi anjing lapar akan dipermainkan oleh orang-orang yang punya duit. Syukur kalau yang punya duit orang beriman. Kalau yang punya duit orang tidak beriman mempermainkan Islam. Apa tidak hancur Islam ini? Maka jangan jadi anjing lapar. Ini dibikin kiainya supaya jadi anjing lapar nurut. Banyak kiai anjing lapar yang kiainya nurut. Pidato mengikuti pesan sponsor. Lah ini saya katakan, maka alhamdulillah sejak dulu saya tidak mau jadi anjing lapar. Saya selalu jadi anjing kenyang. Tidak peduli dengan siapapun saja. Hey. Saya tidak akan ngemis-kemis, tidak punya harga diri. Itu selalu saya katakan, saudara-saudara. Maka ini marilah umat Islam ini, semua orang Islam sekarang punya perasaan saya wajib membiayai Islam. Yang jual sayur saya wajib membiayai Islam. Yang jadi kuli bangunan saya wajib membiayai Islam. Yang jadi pegawai negeri saya wajib membiayai Islam. Kalau semua orang Islam mempunyai perasaan wajib membiayai Islam, insya Allah Islam jaya kiai. Lah saya tiru sahabat Rasulullah dulu punya perasaan bahwa semua sahabat punya perasaan saya wajib membiayai Islam, sehingga Rasulullah mau perang, Rasulullah mau apapun saja tersedia semua, tidak ada kekurangan karena mereka membiayai Islam. Lah saya kiring sekarang umat Islam seluruh Indonesia ini yang jumlahnya sekian ratus juta, mari umat Islam keluarkan uangnya untuk membiayai Islam supaya Islam hidup di Indonesia ini tanpa ngemis-ngemis kepada orang lain. Nah, ini saya bangkitkan semangatnya. NU dulu juga begitu. Semua orang NU merasa saya wajib membiayai NU, maka NU hidup. Inilah saudara-saudara, saya titip berikan pengorbanan. Rasulullah berkorban setelah Allah perintahkan fasda bima tu'mar wa arid al jahilin, baru Rasulullah berdakwah dengan terang-terangan. Apa oleh mereka? Sahabat-sahabat Rasulullah dibunuh, sahabat Rasulullah diancam dengan segala kekerasan. Tapi alhamdulillah semua kekejaman kekerasan yang dibikin oleh orang-orang kafir tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Justru api Islam semakin besar di kota Mekah untuk menerangi kegelapan-kegelapan kota Mekah. Karena dengan kekerasan tidak berhasil, maka mereka merubah politiknya dengan politik embargo ekonomi. Umat Islam dibekot ekonominya.
Di dinding Ka'bah ditulis seluruh bangsa Arab tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan, agar Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabatnya mati kelaparan. Itu taktiknya si kafir Quraisy ketika itu. Maka ketika Irak diembargo ekonominya oleh Amerika Serikat, saya katakan, hai bangsa Arab, bangsa Irak, bukan engkau yang pertama kali merasakan pahitnya embargo ekonomi. Nabimu 1400 tahun yang lalu merasakan pahitnya embargo ekonomi. Ketika bangsa Libya diembargo ekonominya oleh Amerika Serikat, hai bangsa Libya, bukan engkau yang pertama kali merasakan pahitnya embargo ekonomi. Nabimu dengan sahabat-sahabatnya 1400 tahun yang lalu merasakan pahitnya embargo ekonomi. Tapi ternyata embargo ekonomi pun tidak mampu untuk memadamkan api Islam ketika itu. Api Islam semakin membesar. Kemudian kafir Quraisy merubah lagi politiknya dengan politik damai. Didatangi pamannya Abu Thalib, hai Abu Thalib, tanya sama ponakanmu, kira-kira ponakan tuh maunya apa? Kalau ponakanmu Muhammad ingin jadi raja, kami penduduk Mekah siap untuk mengangkat Muhammad jadi raja dengan syarat berhenti jadi nabi, jangan bertauhid lagi. Abu Thalib tanya sama ponakanmu itu, kira-kira maunya apa? Kalau ponakanmu ini menjadi orang kaya di kota Mekah, kami penduduk Mekah siap untuk menyerahkan kekayaan kami kepada ponakanmu, sehingga nanti Muhammad akan jarang terkaya di kota Mekah ini, dengan syarat berhenti jadi nabi, berhenti berdakwah menyebarkan agamanya. Abu Thalib tanya sama ponakanmu maunya apa? Kalau ingin kawin dengan gadis-gadis di kota Mekah ini, kami siap mengumpulkan semua gadis kota Mekah ini. Persilakan ponakanmu kawin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, persilakan, dengan syarat berhenti jadi nabi. Kira-kira kalau ditawarkan sama kiai sekarang, kira-kira gimana kiai? Apa? Takhta, wanita, harta. Tapi Rasulullah menjawab, jangan itu yang ditawarkan. Kasih tahu sama si kafir-kafir itu, letakkan matahari di tangan kananku, letakkan rembulan di tangan kiri, aku tidak akan berhenti menjalankan agama. Tinggal pilih, saya hancur atau agama saya jaya. Itu Rasulullah. Jadi kalau orang oleh pemerintah dikasih jabatan, kiai dikasih jabatan, itu ada dua kiai. Pertama kali positif, oleh pemerintah dikasih jabatan supaya dia pergunakan jabatannya untuk memperkuat agamamu. Misalnya Sukoran Makmun diangkat jadi menteri luar negeri atau menteri dalam negeri, supaya saya pergunakan jabatan saya untuk dakwah Islamiyah. Nah, itu pertama kali positif kiai. Tapi yang kedua kiai, kemungkinannya kiai dikasih jabatan supaya berhenti jadi kiai. Kira-kira yang kuat yang mana kiai? Yang pertama apa yang kedua kira-kira? Hah? Ya kalau Sukoran Makmun jadi menteri luar negeri, berarti saya berhenti jadi kiai. Tidak mungkin sudah ngundang saya. Saya sudah menjadi menteri luar negeri atau saya jadi menteri dalam negeri. Tidak mungkin saya baca Fathul Qorib di masjid-masjid. Tidak mungkin saya baca kitab Riyadhus Shalihin di masjid-masjid. Jadi ada dua kemungkinan kiai, positif dan negatif. Positifnya kemungkinan oleh pemerintah Sukoran Makmun dikasih jabatan supaya Sukoran Makmun mempergunakan jabatannya untuk kepentingan Islam. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Sukoran Makmun dikasih jabatan supaya berhenti jadi kiai. Kira-kira yang kuat yang mana ya? Yang pertama apa yang kedua kira-kira?
Apa? Yang kedua. Ya sudahlah, itu terserah penilaian saudara. Cuman saya memberikan alternatif dua. Kiai diangkat jadi pejabat, positifnya kiai dikasih lahan untuk berdakwah lewat jabatannya. Yang kedua, diangkat menjadi pejabat supaya kiai tadi berhenti jadi kiai. Nah, terserah mana yang lebih kuat, saudara yang menilai. Saya enggak ikut saudara. Cuman saya memberikan alternatif saja. Lah ini pengorbanan Rasulullah dalam berdakwah. Tidak seperti Sukron Makmun berdakwah. Subhanallah, saya berdakwah ini Masya Allah, ya rata-rata nikmatlah, kecuali kalau sudah berkaitan dengan politik baru saya pahit. Kalau tidak berkaitan dengan politik, Masya Allah, saya datang ke Singapura, datang ke Kuala Lumpur, datang ke Brunei, datang ke Sumatera, datang ke Jawa. Ini Kiai, saya sudah 1 minggu meninggalkan Jakarta ini. Tiap malam begini nih saya. Sudah 7 malam begini nih. Mulai dari Jawa Tengah, Magelang, ribuan manusia sampai 3 kilo nggak bisa masuk. Saya pidato dari Magelang ke Asirojia, ribuan manusia lagi. Setelah Asirojia saya ke Lumajang, setelah ke Lumajang saya ke Malang, setelah ke Malang kemarin ke Konang, dari Konang malam ini di sini. Baru malam ini saya akan langsung pulang Jakarta, guys, setelah 1 minggu mengembara. Tapi semuanya nikmat. Belum pidato sudah siapkan makanan dan minuman. Tapi nabimu berdakwah ke Taif bukan disiapkan dengan buah apel, bukan dikasih roti, dilemparin batu oleh mereka sehingga Rasulullah luka wajahnya. Itu nabimu sakit sampai malaikat Jibril turun menawarkan jasa. Hai Muhammad, angkat tanganmu, minta kepada Allah. Kami semua malaikat-malaikat gunung siap untuk menggerakkan gunung di Taif ini untuk menghimpit penduduk Taif itu. Apa jawab Rasulullah? Bukan itu Jibril yang saya minta, saya diutus kepada mereka. Kalau mereka mati semua, kepada siapa saya berdakwah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayat kepada penduduk Taif ini. Ya Allah, mereka menyakiti saya karena kau tidak kasihlah hidayat. Subhanallah, orang yang nyakiti didoakan yang baik. Kira-kira orang Tanjung Bumi kira-kira bisa sendiri lagi. Kira-kira orang Tanjung Bumi yang di musuh nyakein menteri tapura kelap. Menteri tapura kelap. Kanjeng Nabi punten, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Subhanallah, ini pengorbanan nabimu. Segala macam teori praktek gagal semua untuk menggagalkan Islam ini. Akhirnya apa yang terjadi? Orang kafir Quraisy mengadakan musyawarah di Darun Nadwa. Bagi saudara yang pergi umroh atau pergi haji, Darun Nadwa pancoran emas itu kira-kira 50 meter. Itu dijadikan tempat sidang. Dalam tafsir Tabari dijelaskan dalam rapat ini iblis hadir. Apa musyawarahnya? Bagaimana cara untuk membendung gerakan Muhammad ini? Akhirnya dalam musyawarah Abu Jahal berkata, tangkap saja Muhammad, masukkan penjara, kasih kunci dari luar supaya dia tidak keluar kampung, masuk kampung. Lidah dia itu manis, mudah diterima oleh umat, masukkan penjara. Apa kata iblis? Pendapatmu tidak benar. Muhammad itu dari golongan bangsa Quraisy, golongan yang terhormat di negeri Arab ini dan golongan yang dihormati di negeri Arab ini. Tidak mungkin nanti anggota di penjara, pasti akan dibela oleh bangsanya untuk dikeluarkan dari penjara. Sia-sia kau menangkap Muhammad. Jadi kalau sekarang Kiai ada istilah
dikriminalisasi, saya nggak heran. Kiai dikriminalisasi, nggak heran saya. Habib dikriminalisasi, nggak heran saya. Jangankan Habib, jangankan Kiai, Nabi dikriminalisasi. Nabi Yusuf dikriminalisasi sehingga masuk penjara. Nabi Yusuf itu dikriminalisasi, itu nggak ada dosanya. Nabi Yusuf cuman difitnah saja oleh istrinya Fir'aun itu. Nabi Isa dikriminalisasi oleh Yahudi, akhirnya diputuskan pada Nabi Isa dihukum mati di tiang salib. Itu putusan orang Yahudi yang mengkriminalisasi Nabi Isa. Nabi Muhammad saja dikriminalisasi. Bukan barang yang aneh itu. Sudah menjadi resikonya orang yang menegakkan kebenaran. Saya zaman Pak Harto keluar masuk di Komdak, saya tidak pernah menyesal dan tidak pernah putus asa. Itu resiko saya. Kalau tidak ingin ya jangan begini. Itu saya sadar. Barangkali saya 3 bulan sekali harus masuk Komdak. Kadang-kadang 1 minggu saya ditangkap. Pernah setengah bulan tidak dikeluarkan, diletakkan di bawah tanah. Keluarga saya nggak tahu, tapi saya tidak pernah menyesal. Itulah resiko saya. Kalau tidak begitu ya jangan jadi begini. Jilat saja sama pemerintah. Kalau ingin enak, yang paling enak Pak Kiai, jilat sama pemerintah, itu paling enak sudah. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar mesti ada resiko. Tidak pernah saya lalu putus asa karena saya diletakkan di bawah tanah. Saya ingat Nabi Yusuf, saya ingat Yesus Kristus, Nabi Muhammad saja dikriminalisasi. Tangkap. Apa kata iblis? Sia-sia kau menangkap Muhammad ini, karena pasti dibela oleh sukunya. Sukunya itu suku terhormat bangsa Quraisy. Keluar pendapat lagi, kalau begitu usir saja Muhammad ke luar negeri. Iblis berkata, ini usul berbahaya. Kalau Muhammad diusir ke luar negeri, nanti di luar negeri dia banyak pengikutnya, mesti negeri kami ini nanti akan diserang dari luar negeri. Bahaya. Di penjara tidak ada gunanya, diusir ke luar negeri berbahaya. Akhirnya apa keputusannya? Abu Lahab berkata, kalau begini caranya, bunuh saja Muhammad hari ini. Kata iblis, ini yang benar. Ini tertulis dalam Al-Quran, Kiai. Wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka au yukhrijuka au yaktuluka wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Quran ditulis ini, sejarah ini dalam Al-Quran. Akhirnya rumah Rasulullah dikepung oleh semua pemuda Arab dengan semua suku yang siap untuk membunuh dengan pedang terhunus. Kata Abu Jahal, Muhammad keluar, potong lehernya, tidak usah dikasih kesempatan berbicara. Dikepunglah rumah Rasulullah malam itu. Di tengah malam dalam keadaan gelap itu malaikat Jibril turun. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, sekarang kau diperintah oleh Allah untuk meninggalkan kota Mekah. Bayangkan Bapak, seandainya Bapak yang jadi Nabi Muhammad, kayak apa rasanya itu? Dikepung mau dibunuh, disuruh keluar, meninggalkan kota Mekah, mau lewat mana? Tapi dengan rahmat dan karunia Allah, Rasulullah mengambil pasir, membaca kulallah kuladul falaq kuladul binas, membaca ayat kursi, membaca sebagian surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ditabur, mereka tertidur. Jadi kalau bapak-bapak malam-malam keluar rumah, ya takut ada bahaya, baca surat ini.
wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fahum la yubsirun. Kalau saudara takut nanti ada bahaya, kalau orang mau ngasih duit jangan baca ayat ini. Nah, orang mau ngasih duit ayat ini dibaca, saudara tidak kelihatan kan tidak jadi ngasih duitnya. Nah ini keluar Rasulullah. Ini saya baca penderitaan Nabi Muhammad, bagaimana di dalam gelap gulita yang tidak ada cahaya api sedikit pun. Langsung ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mereka tertidur semua. Sayyidina Abu Bakar kaget, tengah malam gelap, ada apa Rasulullah? Malam ini Abu Bakar, Allah perintahkan saya dengan kau tinggalkan kota Mekah ini. Ini sejarah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah penderitaannya dengan segala ancamannya. Di tengah malam yang gelap, diancam pembunuhan, dia harus keluar dari kota Mekah. Abu Bakar Siddiq menampakkan kesetiaannya yang benar-benar membuktikan hadis Rasulullah. Abu Bakar Siddiq, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai olehnya daripada hartanya, daripada anaknya, daripada bapaknya, dan dari seluruh manusia yang ada. Abu Bakar Siddiq malam itu membuktikan hadis ini. Cinta Rasulullah. Abu Bakar Siddiq tidak memikirkan rumahnya, tidak memikirkan keluarganya, tidak memikirkan hartanya. Mari Rasulullah, saya tinggalkan kota Mekah ini bersama kau karena cintanya sama Islam. Ini Abu Bakar Siddiq. Tengah malam yang mencekam begitu, berangkatlah orang dua itu menuju Jabal Thur. Bagaimana penderitaannya yang diancam pembunuhan. Sampai di Jabal Thur, di situ ada gua Thur, Rasulullah istirahat di situ. Pagi Abu Lahab datang dan Abu Jahal, mana kepalanya Muhammad? Mereka jawab, belum keluar. Tidak mungkin, Muhammad sebelum subuh sudah pasti keluar. Dibuka pintunya, ternyata Muhammad tidak ada. Yang ada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ditanya, kemana Muhammad? Saya tidak tahu, saya tidur. Semua tidak tahu. Yang jaga yang tapal kuda dengan pedang itu ngelilingi rumahnya tidak tahu. Akhirnya Abu Jahal mengadakan sayembara. Barang siapa yang menemukan Muhammad, hidup atau mati, 300 unta. Senapa kaya 300 unta menang Tanjung Bumi kira. Situng onta nika pada musuh telok kerbui. Dadi 300 onta mereka pada musuh sangang atos kerbui. Semuanya berpacu mencari. Kelihatan di padang pasir 4 kaki. Ini pasti kakinya Muhammad, ini mesti kakinya Abu Bakar. Telusuri terus. Wayam kurun, wayam kurullah, wallahu khairul makirin. Allah perintahkan laba-laba, kau bikin sarang yang rapi. Laba-laba bikin sarang yang rapi. Merpati perintahkan bertelur. Begitu orang kafir Quraisy melihat laba-laba itu sarangnya tidak robek, semuanya teriak, tidak ada orang, tidak ada orang, tidak ada orang, balik. Padahal di situ Rasulullah dan Abu Bakar ada. Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, seandainya mereka melihat ke bawah tadi, pasti melihat kita semuanya. Satu-satunya sahabat yang disebut di Quran hanya Abu Bakar. Tidak ada sahabat lain yang disebut di Quran. Idhuma fil ghar. Idhuma fil ghar. Tatkala mereka berdua dalam gua, itu Rasulullah dengan Abu Bakar. Itu qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan sedih kau, Allah bersama kami. Mereka kembali dengan Allah, tipu mereka dengan sarangnya laba-laba ini. Karena kalau ada orang mesti robek ini. Tidak robeknya ini berarti tidak ada orang di dalam. Balik mereka. Disitulah ada Abu Bakar dengan Rasulullah. 3 hari setelah itu mereka berangkatlah menuju ke Madinah.
tidak lewat jalan biasa. Kalau lewat jalan biasa tentu nanti diketahui oleh orang yang ngejar. Jadi dia lewat bukit-bukit yang tidak dilalui orang sampai ke Madinah. Subhanallah, bagaimana penderitaan nabimu. Saya ketika haji pertama Kiai tahun 75 baru tahu Mekah dan bukit-bukit yang begitu itu. Saya naik ke bis masa menderita. Bisnya belum ada AC waktu itu Kiai. Lalu saya membacakan, ya Allah, Rasulullah berangkat dari Mekah ke Madinah 460 km, tidak lewat jalan yang bawah, lewat pegunungan. Bagaimana penderitaannya, bagaimana kita tidak cinta sama Rasulullah. Begitulah pengorbanan beliau kepada kita. Lalu apa pengorbanan kita kepada agama kita? Itulah pengorbanan Rasulullah yang luar biasa. Apa pengorbanan kita? Tidak ada artinya pengorbanan Syukran Makmun kalau dibanding dengan pengorbanan para sahabat, dibanding pengorbanan Rasulullah sendiri. Ibaratkan titik pasir yang ada di tengah-tengah padang pasir, apa yang dikerjakan Syukran Makmun ini. Kalau kita bandingkan dengan Rasulullah SAW, bagaimana kita tidak cinta kepada beliau Rasulullah SAW. Inilah pengorbanan beliau. Karena pengorbanan beliau inilah alhamdulillah kita sekarang tidak jadi korban. Maka saya menghimbau kepada orang Tanjung Bumi, hai orang Tanjung Bumi, pilih mau berkorban atau mau jadi korban. Hah? Saya nasihatkan, kalau kau tidak mau berkorban, kau akan jadi korban. Kalau sudah jadi korban, tidak perlu berkorban. Sudah jadi korban, mau apa? Bu, letedung boleh. Bu, tadi pagi sholat subuh enggak bu? Ketika ibu sholat subuh, ibu baca kunut, Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Apakah ibu berpikir ketika itu, apakah anak saya masih berkunut seperti saya? Apakah cucu saya masih berkunut seperti saya? Atau sudah berubah agama? Na'udzubillah. Ketika bapak sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, pernahkah bapak terpikir apakah anak saya nanti sujud seperti saya? Apakah cucu saya nanti sujud seperti saya? Dalam dunia teknologi yang begitu hebat, di tengah-tengah globalisasi yang begitu hebat, tidak mustahil, na'udzubillah, kalau anak kita tidak seperti kita. Karena dalam dunia globalisasi ini, kemajuan teknologi ini, kita sedang terjadi perang. Cuman Kiai tidak terasa. Ini sekarang Kiai, kita sedang keadaan perang. Perang yang tidak pakai senjata Kiai. Namanya perang peradaban, namanya perang akhlak, namanya perang budaya. Mengapa? Semua budaya-budaya barat, peradaban barat masuk ke Indonesia semua. Tidak mustahil kalau anak-anak kita nanti peradabannya berubah 30 tahun yang akan datang. Semua peradaban barat sudah membanjiri Indonesia. Alhamdulillah Kiai hidup di Tanjung Bumi, Kiai bersyukur. Coba hidup kayak saya di Jakarta, Kiai, merasakan globalisasi ini. Kalau kita duduk di lapangan terbang Soekarno-Hatta, turun pesawat, katakan Lufthansa Airline, buka pintu keluar orang Jerman, Kiai, dengan pakaian Jermannya, dengan adab Jermannya, dengan kesopanan Jermannya, dengan pergaulan Jermannya, masuk ke Indonesia. Turun lagi pesawat KLM, buka
pintu keluar Belanda, pakaiannya pakaian Belanda setengah telanjang, pergaulannya pergaulan Belanda, pergaulan bebas, masuk ke Indonesia. Sebentar lagi turun pesawat Qantas Airline, buka pintu keluar orang Australia dengan budaya Australinya. Sebentar lagi turun British Airline, buka pintu keluar orang Inggris. Sebentar lagi turun lagi pesawat France Air Service, buka pintu keluar orang Perancis. Seluruh bangsa sedunia tumplek ke Indonesia, Kiai, dengan membawa akhlak dan peradaban mereka. Tidak mustahil kalau anak kita nanti akan berperadaban seperti mereka. Kalau tidak, cepat kita bentengi akidah kita ini. Kalau kita bentengi dengan pondok pesantren Bahrut Thalibin, kita bentengi dengan akidah Islam ahli sunnah wal jamaah, dengan keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan keyakinan pada surga dan neraka. Insya Allah pemuda-pemuda Tanjung Bumi akan berkata, persilakan budaya barat, persilakan peradaban barat masuk ke Tanjung Bumi, tapi kami pemuda-pemuda Tanjung Bumi tidak akan berubah budaya kita, tetap ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita ajarkan akidah yang benar, kalau tidak mustahil pemuda-pemuda Tanjung Bumi 50 tahun yang akan datang sama dengan pemuda Amerika, sama dengan pemuda Belanda, pakaiannya sama, pergaulannya sama dengan pergaulan bebasnya. Ini sekarang yang sedang terjadi perang, Jai. Tapi kita tidak merasa, karena perangnya tidak pakai senjata, tapi jauh lebih dahsyat daripada senjata. Kalau perang melawan senjata, persilakan Amerika, kau bunuh ratusan ribu bangsa Afghanistan, tetapi budaya Islam di Afghanistan tidak mundur. Persilakan bangsa Amerika, kau bunuh puluhan ribu bangsa Irak, yang kau bunuh matilah bangsa Irak puluhan ribu, tetapi budaya Islam tetap bertahan di Irak. Itu namanya perang fisik. Tapi kalau perang budaya, Kiai, naudzubillah, dan kita sudah banyak kalah, Kiai. Coba kalau di kota kabupaten, katakan kota Bangkalan, katakan kota Surabaya, berapa banyaknya anaknya orang Islam, perempuan yang sudah dewasa pakai celana pendek. Ada nggak, Kiai? Ada nggak, Kiai? Kadang-kadang anaknya ustadz lagi. Ini namanya sudah kalah perang kita ini. Peradaban barat sudah masuk ke rumahnya Kiai, anaknya ustadz, anaknya Kiai. Perempuan sudah umur 8 tahun, 9 tahun pakai celana pendek. Hancurlah budaya kita ini. Ini namanya perang peradaban, Kiai. Belum lagi dimasukkan ajaran-ajaran sesat ke negara-negara Islam. Di antaranya sekarang apa yang dikembangkan di Indonesia ini, liberalisme. Liberalisme itu bahasa Inggris, Kiai. Bahasa Indonesianya kebebasan. Kebebasan adalah hak asasi manusia. Ini yang akan menghancurkan Islam. Di Indonesia kita tidak paham, hanya melihat kulitnya liberalisme, tidak tahu dari mana makhluk ini lahir. Saya baca dari mana makhluk ini lahir. Makhluk liberalisme dari mana lahir? Mengapa orang barat lalu liberal? Saya baca sejarah peradaban barat, Kiai. Mengapa barat menjadi liberal? Ingin menjadi orang bebas, karena mereka trauma terhadap agama mereka, Kiai. Kalau kita tidak ada trauma terhadap ajaran Islam, tidak ada. Ketika tahun 392 itu ada dekret dari kerajaan Romawi Konstantinopel bahwa agama gereja menjadi agama negara, sehingga waktu itu tumbuhlah gereja begitu pesat, kan menjadi agama negara. Pada tahun 476
kerajaan Konstantinopel hancur. Kemudian satu-satunya lembaga yang dianggap imamnya bangsa barat gereja. Hanya gereja itu berkuasa, kekuasaannya melampaui batas. Saya baca, bukan gereja sekarang, gereja tahun 476 Masehi. Pada tahun 500 di bawah kardinal yang bernama Gregorius, mereka mengadakan lembaga Vatikan. Lalu di antara kardinal-kardinal dipilih oleh mereka, diangkat untuk menjadi wakil Tuhan yang namanya Paus Paulus. Paus Paulus itu dipilih oleh kardinal-kardinal ini, dan dilantik oleh kardinal itu dijadikan wakil Tuhan yang maksum, tanpa dosa. Itulah keyakinan mereka. Ketika itu gereja mempunyai kekuasaan yang luar biasa, bukan agama saja, menguasai ekonomi, menguasai agama, menguasai ekonomi, menguasai politik, menguasai ilmu pengetahuan. Dan barang siapa yang bertentangan dengan gereja dianggap kafir, harus dihukum mati. Dan cara menghukum mati pada tahun itu sangat-sangat kejam, tidak manusiawi. Mengapa? Kalau orang dihukum mati, cara pelaksanaannya pertama dibakar hidup-hidup. Seorang ahli ilmu pengetahuan astronomi, ahli perbintangan bernama Bruno, ini mati dibakar oleh gereja, karena bertentangan dengan keyakinan gereja. Gereja berkeyakinan bahwa seluruh planet yang berputar di langit ini mengitari panji-panji mahkota Paus Paulus di kota Roma. Keyakinan mereka. Bruno dalam ilmu pengetahuan tidak, bertentangan, akhirnya dihukum mati, dibakar hidup-hidup. Kalau tidak dibakar hidup-hidup, orang dihukum mati oleh gereja pada waktu itu digergaji, kayak gergaji kayu, dibelah dua manusia itu. Subhanallah, subhanallah, alangkah kejamnya engkau wahai gereja pada tahun 500 Masehi. Bukan gereja sekarang, itu sudah jauh berubah. Saya baca peradaban ini, kalau tidak digergaji, gereja penjara itu memelihara macan, harimau, 1, 2, 3 harimau. Kalau ada yang mau dihukum mati, harimau tidak dikasih makan, lapar 2 hari, baru orang yang dihukum mati dilempar ke tengah-tengah harimau itu, dirobek-robek oleh harimau itu, dimakan dagingnya. Subhanallah. Sehingga orang Eropa waktu itu trauma dengan agamanya, takut dengan agamanya karena kekejaman gereja pada waktu itu. Saya berani bicara karena saya baca sejarah peradaban barat ini. Subhanallah, subhanallah, mereka trauma dengan kitab sucinya, saudara. Karena kitab sucinya mereka itu ada 5. 1, kitab suci yang bernama Matius, yang ditulis oleh orang yang bernama Matius. Yang 2, kitab sucinya bernama Injil Markus, yang ditulis oleh orang yang bernama Markus. Yang ketiga ada Injil Lukas, yang ditulis orang yang bernama Lukas. Yang keempat Injil Yahya, yang ditulis orang yang bernama Yahya. Ini 4 Injil disahkan oleh gereja. Ada 1 Injil yang tidak disahkan oleh gereja dan haram dibaca, namanya Injil Barnabas, yang ditulis oleh orang yang bernama Barnabas. Mengapa Injil ini tidak boleh dibaca? Karena isinya mirip dengan Al-Quran, sudah saya baca. Nah, mereka trauma, mana kitab aslinya? Kok ada 4? Asli itu mesti 1. Nah, di antara mereka yang trauma, yang tidak trauma ya enggak apa-apa. Mereka yang yakin keempat-empat itu asli ya bersilakan. Tapi yang trauma, mengapa kok 4? Mana yang asli? Dan ini karangan manusia semua. Yang ngarang Matius, yang ngarang Lukas, yang ngarang Yahya, bukan datang daripada Tuhan Bapa. Nah, mereka trauma, yang trauma. Trauma yang ketiga orang barat. Mengapa? Sebabnya barat itu menjadi liberal, lalu berpikiran kebebasan ala asasi manusia, ingin bebas dari agama. Kemudian mereka
trauma dengan sosoknya Yesus Kristus. Yesus Kristus itu manusia biasa, apa anak Tuhan, apa Tuhan. Di antara mereka trauma. Kalau dikatakan Tuhan, bagaimana Tuhan kok datang belakangan? Langit dan bumi sudah ada, masa yang bikin datang belakangan? Itu mereka trauma. Trauma yang terakhir, Kiai, ketika gereja mengeluarkan sunat pengampunan. Orang kalau berdosa datang ke gereja, tobat, beli surat. Mereka berpikir, kok yang mengampuni dosa kok manusia biasa, kok bukan Tuhan Bapa, kok bukan Tuhan Anak, kok gereja mengeluarkan surat pengampunan. Di antara mereka trauma. Nah, yang trauma ini di barat menjadi dua kelompok, Kiai. Satu kelompok yang trauma ini berani berontak kepada gereja Vatikan. Dianggap gereja Vatikan itu iblis. Berontak dia, yang dipimpin oleh seorang tokoh namanya Martin Luther. Nah, ketika Martin Luther dikejar untuk dibunuh, dia lari ke Jerman. Di Jerman dilindungi oleh penguasa Jerman. Akhirnya Martin Luther bikin agama baru yang namanya Protestan, yang protes sama gereja Vatikan. Musuhnya itu. Nah, yang tidak berontak, Kiai, mengeluarkan paham liberalisme. Kebebasan adalah hak asasi manusia. Seorang tokoh liberalisme bernama Humphrey Cox, dalam bukunya dia menyatakan liberalisme itu tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Mereka trauma dengan agamanya, ingin bebas lepas dari agamanya, karena agamanya menakutkan pada waktu itu. Itulah lahirnya liberalisme, ingin membebaskan manusia dari asuhan agama. Kemudian paham ini diekspor ke dunia Islam supaya Islam berpaham liberalisme. Tentu kita tidak mungkin kita berpaham kebebasan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya ciptakan jin dan kecuali untuk sujud kepada Allah. Syukran makmun diciptakan oleh Allah, bukan untuk semau gue, kata orang Betawi. Syukran makmun diciptakan oleh Allah, bukan untuk sakaripi dewe, kata orang Jawa. Syukran makmun diciptakan oleh Allah, bening ngalak karpet hibi canreng madhura. Allah ciptakan syukran makmun untuk melaksanakan perintah Allah dan untuk menjauhi larangan Allah. Dan syukran makmun tidak pernah trauma dengan perintah Allah, tidak pernah trauma dengan larangan Allah. Malah kita merasakan perintah Allah itu bermanfaat kepada kita, larangan Allah itu berbahaya untuk kita. Tidak pernah orang Islam trauma dengan ajaran Islamnya. Lah ini saya kembangkan sekarang ini, Kiai. Maka saya katakan, persilakan liberalisme masuk ke Indonesia dengan syarat liberalisme dibatasi dengan Pancasila, liberalisme dibatasi dengan agama, liberalisme dibatasi dengan akhlak. Kalau kebebasan adalah asasi manusia, tidak dibatasi dengan Pancasila, tidak dibatasi dengan agama, berarti di Indonesia sekarang ini sedang terjadi proses pembinatangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mau jadikan ayam, pengayaman bangsa Indonesia, pengkambingan bangsa ini sedang terjadi. Bu, letidung boleh, Bu, oneng ajam sampean, oneng ajam. Itu binatang kurang ajar, Bu. Contohnya, Bu, ayam bertelur, katakan telurnya 6 biji, ngerem, Bu. Kapan ngerem tedes, tadi ajam laki, tadi ajam bini. Yang kita punten, kapan laraja ajam laki nyake kambun. Kurang ajar apa punten? Kurang ajar apa punten?
si ajam lake, si ajam bini, raja-raja esake soman. Kurang ajar apa? Ini sedang terjadi pengayaman bangsa Indonesia. Kalau liberalisme ini tidak dibatasi dengan agama, tidak dibatasi dengan Pancasila, maka di Indonesia sedang terjadi pengayaman bangsa Indonesia. Kayak di barat, Bu, berzina itu di barat bukan pidana, biasa. Anak SMA dengan kawannya berzina biasa, itu hak asasi manusia, sama dengan jabatan tangan. Seorang perempuan punya suami selingkuh dengan tetangga, suaminya tidak terima, masuk ke pengadilan, ditanya oleh hakim, hei perempuan, mengapa kau selingkuh dengan laki-laki itu? Si perempuan berkata, saya senang dengan dia, dia senang dengan saya mau dengan dia, dia mau sama dengan ketok palu. Bebas, hak asasi manusia. Indonesia sedang digarap seperti itu sekarang oleh mereka. Maka kita harus sadar, jangan diterima liberalisme begitu aja. Setelah liberalisme lahir lagi namanya sekularisme, satu paham yang katanya agama tidak mengatur kehidupan manusia. Agama itu hanya ada di dalam masjid, sholat, sujud, tahlilan, marhabanan, bungkus berkat, pulang. Itu Islam. Ya, itu Islam. Tapi Islam bukan itu saja. Islam mengatur kehidupan manusia, mengatur rumah tangga, mengatur bagaimana kita ber-RT dan ber-RW, bagaimana kita berekonomi, bagaimana kita berpolitik, diatur oleh Islam. Islam mengatur politik. Maka kalau ada kiai ulama yang tidak mau berpolitik, itu kiai yang tidak ngerti Islam. Islam berpolitik. Rasulullah hijrah ke Madinah, mendirikan negara Madinah, dilangsungkan oleh Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Itu semua pemimpin politik. Kok kiai bilang Islam tidak mengatur politik? Ngaji kiai, kesel saya ini. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Nika kiai 100% ayat politik. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Berikan amanah itu kepada ahlinya. Artinya jangan mengangkat pejabat pemerintah sembarangan. Jangan mengangkat ketua RT sembarangan, jangan mengangkat ketua RW sembarangan, jangan mengangkat lurah sembarangan, jangan mengangkat camat sembarangan, jangan mengangkat bupati sembarangan, jangan mengangkat gubernur sembarangan, jangan mengangkat presiden sembarangan, jangan mengangkat menteri sembarangan, jangan mengangkat anggota DPR sembarangan. Berikanlah jabatan ini kepada orang yang ahlinya. Kesel kiai. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum di antara manusia, tetapkan hukum yang adil. Ini kiai politik. Siapa yang bilang tidak politik itu? Kalau kau menetapkan hukum, tetapkan hukum yang adil. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meletakkan manusia depan hukum sama, kiai. Manusia depan hukum sama, bukan profesor-profesor dari Amerika. Manusia depan hukum sama, bukan profesor-profesor dari Eropa. Yang meletakkan manusia depan hukum sama, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca kitab Riyadhus Shalihin. Baca kitab Riyadhus Shalihin. Kenapa? Maca nu punten. Maca nu punten. Cuman kelebatan. Ketutupan sopese itu tahu sopese patening baca kitab. Nah, dalam kitab Riyadhus Shalihin, seorang wanita dari golongan Al-Mahzumiyah nyolong. Tokoh Quraisy pada bingung semua, ini anaknya orang gede, masa mau dipotong tangannya? Diutuslah Usama bin Zaid, salah satu sahabat yang dicintai Rasulullah. Usama bin Zaid datang sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini wanita yang nyolong anaknya orang gede Rasulullah, apakah ada hukuman selain potong tangan? Rasulullah berdiri, baca kitab Riyadhus Shalihin.
Apa kata Rasul? Ya Usama, qad halaka man kana qablakum, telah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu dahulu. Mengapa bangsa itu hancur? Idza saraka fim as-sarifu tarakuhu, kalau yang nyolong orang gede semuanya tutup mulut, malah dibela. Mudah-mudahan pidato saya kedengaran Jaksa Agung di Jakarta itu, mudah-mudahan kedengaran Kapolri di Jakarta itu, mudah-mudahan kedengaran Mahkamah Agung di Jakarta itu. Wa idza saraka fim ad-dhaifu aqamul khat, tapi kalau yang nyolong rakyat kecil semua teriak, tegakkan hukum, tegakkan hukum, tegakkan untuk maling ayam, untuk koruptor-koruptor. Kadang-kadang aman di hotel-hotel tidur. Inilah hancurnya suatu negara. Kemudian Rasulullah bersumpah, waimullah, demi Allah kata Rasulullah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakot laqatatu yadaha, demi Allah seandainya Fatimah anak kandung saya nyolong, pasti saya potong tangannya. Tidak peduli anak Nabi, kalau nyolong potong tangannya. Katina benih politik menikah. Red light green. Masih banyak lagi ayat-ayat politik. Minta satu pikul sama saya. Hai kiai-kiai yang mengatakan Islam tidak berpolitik, berhadapan dengan syukuran makmun. Man yastar'illahu ra'yatan yamutu yauma yamutu wa huwa wassul li ra'yati haramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian pemimpin itu mati, ketika mati sedang menipu rakyatnya, pemimpin sematu haram masuk surga. Maka pemimpin-pemimpin yang belum memenuhi janjinya ketika kampanye, mudah-mudahan dipanjangkan umur, jangan mati dulu. Kalau kau mati sebelum memenuhi janjimu pada rakyatmu, haram kau masuk surga. Tegas Ki. Kenapa? Mantap Ki. Lah iya. Lah kalau kita tidak mau berpolitik ya, yang duduk di DPRD bikin peraturan daerah itu siapa? Kalau kita tidak mau berpolitik ya, yang duduk di DPR pusat itu siapa yang bikin peraturan negara itu? Wajib umat Islam duduk DPRD, wajib umat Islam duduk DPR pusat, karena itu yang bikin peraturan. Ngerti? Kenapa? Rupan kada takut sampean. Enggi. Takut. Canreng Madura, mun takut aneka rembin rembi siang. Rembi siang kakak bi. Gula tanya kambu gula ka umi gula. Gula rembin bilanya. Oh saya cong rembi malam Senin kol 2 malam bengalan gula. Rembi kol 2 malam. Mentero bengalan boleh, rembin kol 2 malam nang kuburan bu. Cuma bengalan boleh. Bejin gini kah? Embun saya takut. Ya sudah nggak pakai lahir-lahiran lah. Lah ini saudara-saudara. Man waliya min amri ummati fasaqqa alaihim fasquq alaih. Barang siapa yang memegang urusan umatku, kemudian dia mempersulit urusan umatku, pemimpin semacam itu akan dipersulit oleh Allah nanti di padang mahsyar. Usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Hai seluruh RT, hai seluruh RW, hai seluruh lurah, hai seluruh camat, jangan mempersulit urusan rakyatmu. Engkau akan dipersulit oleh Allah nanti di padang mahsyar pada hari kiamat. Bener napa untan? Tore pamari ya sogula. Senyatan guli kurang sehat lah. Tapi mulai senika pahalop pagula. Kurang sehat saya. Ini kerokan di badan saya itu masih merah di belakang itu. Kerokan dulu saya tadi berangkat. Ya kurang sehat lah. Tapi kalau sudah begini jadi sehat saya ini. Lupa sakitnya itu. Lah ini saudara-saudara. Maka di dalam globalisasi ini sekarang yang sedang terjadi perang peradaban, sedang terjadi perang akhlak, sedang terjadi perang budaya,
mari kita pertahankan budaya kita ini dengan pondok pesantren Bahrul Tholibin ini untuk menjadi tempat benteng pertahanan. Dan ini harus hidup. Kalau hidup perlu biaya, hanya barang mati yang tidak perlu biaya. Ini benar. Ini kadang-kadang salah nereng Islam. Mumbede madrasah pastro bebas tak majer. Subhanallah. Dek kamu sambian. Bede madrasah separlo pas tak majer minta bebas. Kira-kira guru na malaikat Jibril napa manusia. Nah, guru Bahrul Tholibin ini ka orang napa manusia malaikat. Mun orang ada napa punten. Nginom napa punten. Abini napa punten. Andi anak napa punten. Bagaimana hidup dia? Pikirkan. Ya, karena saya juga punya pesantren, Kiai. Pesantren saya yang dalam asrama sekarang ini, Kiai, 5.200 dalam asrama semua. Dan tidak seperti pondok di, ya bukan saya membedakan. Jarang di sini, Kiai, orang Madura mun tak lulus ujiannya, pas kuliah saya gigirin, saya omelin, Kiai orang ngaji tolak, ada Kiai nolak orang ngaji, mun tak kengke syukuran di Jakarta. Kemarin saya daftar 2.500 daftar, paling kula ngalak ki 700 dari 2.500 ke nikah. Ini kalau paling teki ampunan. Sabab kudu pada ketedungan lain dengan produk Madura. Tedungnya man kaman santrena itu. Tedungi masjid, tedungi langka, tedungi cerempa. Leka sata pun tak mungkin pun di Jakarta ni kau tu masuk ke asrama. Tedungi luar tak oleh punten. Jadi terbatas. Tapi orang Madura kadang pun saya terima Kiai. Aduh Kiai nolak ngaji. Masa orang ngaji tolak? Mun tak kesyukuran di Jakarta saya nolak orang ngaji. Subhanallah. Ya saya daftar kata mungkin daftar. Ibu kaki anu bulan Februari Kiai. Satu hari saya buka pendaftaran dengan online. Dengan online itu 1.000 lebih. Satu hari saya tutup. Bukan tidak mau terima. Nah, ini dengan mempertahankan pondok pesantren ini termasuk benteng terakhir ya. Pondok pesantren benteng terakhir dalam mempertahankan peradaban Islam, mempertahankan budaya Islam, mempertahankan syariat Islam. Inilah pondok pesantren yang harus kita jaga. Dan pondok pesantren itu hidup. Kalau hidup perlu biaya. Yang tidak pakai biaya makhluk mati. Makhluk hidup perlu biaya, perlu tumbuh, perlu berkembang. Oleh sebab itu malam ini saya nyatakan semua orang yang hadir malam ini harus punya perasaan, saya wajib membiayai Bahrul Tholibin, saya wajib membiayai Islam. Terserah lewat masjid, lewat majelis taklim biayai, lewat pondok pesantren biayai, sisihkan sebagian hartanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu sangat rasional. Apa firman Allah? Wabtaghi fima atakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana ilaikum. Carilah oleh engkau surga. Kita bertanya, ya Allah, dengan apa saya cari surga? Allah jawab, carilah surga dengan apa yang saya berikan kepadamu. Masya Allah. Kata Allah, cari oleh kau surga. Baik Allah, saya mau cari surga. Dengan apa ya Allah saya cari surga? Kata Allah, carilah surga dengan apa yang saya berikan kepadamu. Apa yang Allah berikan kepada kita? Kasih ilmu, carilah surga dengan ilmunya. Dikasih harta, carilah surga dengan hartamu. Dikasih kedudukan dan jabatan, jadi bupati, jadi gubernur, carilah surga dengan kedudukan dan jabatanmu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu sangat rasional. Mari kita semua yang dikasih rezeki oleh Allah, sampai yang tukang sayur, sampai yang kuli bangunan, mempunyai perasaan,
bahwa saya ini wajib membiayai Islam. Yang nelayan-nelayan di laut dapat ikan, dapat ini, saya wajib membiayai Islam. Nanti saya Jumatan, paling tidak saya 10.000 saya masukkan ke masjid setiap Jumat untuk biaya Islam. Kira-kira pidato saya berhasil apa tidak, ya? Berhasil apa tidak kira-kira? Tunggu Jumat depan. Kalau Jumat depan ada laporan dari Tanjung Bumi, Kiai, alhamdulillah pidato sampean berhasil, Kiai. Misalnya kah? Makinlah terduk pesel 2.000-an. Pesel 5.000, 10.000 sebuah dalam tromol. Mon minggu depan hari Jumat laporan Pak Kiai gagal. Mengapa? Tromol kita masih 2.000-an semua. Mulai Jumat depan tidak ada duit 2.000 masuk tromol. Haram. Enggak menghargai agamanya. Hargailah agamamu, jangan menghina agamamu. 2.000 itu menghina, bukan beramal dan tidak cocok dengan kemampuanmu. Pese 2.000 dibagi ke anak tanda, dibagi ke masjid senda. Ya, usikum wa iya binafsi baqtawah. Nanti orang Tanjung Bumi hari Jumat berhenti merokok semuanya. Kalau taat sama guru, saudara mengaku syukuran mohon gurunya, hari Jumat berhenti merokok 1 hari aja, uang rokoknya kasih masjid. Mari kita hidupkan Islam, jangan jadi Islam peminta-minta. Tidak ada perintah Allah seperti itu. Mari kita menjadi agama yang mandiri, yang tidak diatur oleh orang lain, diatur sendiri oleh umat Islam sendiri. Harus mandiri. Bagaimana kira-kira ini, Kiai? Hah? Berhasil nggak kira-kira ya? Ya dan hari Jumat laku. Okay? Mulai besok pagi tak ada duit 2.000-an di masjid. Kalau masa duit 2.000 berarti malam ini nggak ngaji. Yang ngaji besok siapkan semua. Mau masjid Jumat siapkan 5.000, 10.000. Kalau perlu uang rokoknya 20.000. Insya Allah masjid jaya, pesantren jaya, majelis taklim jaya, masjid dzikir jaya. Kalau kita mau membiayai, kita yang wajib membiayai. Lah ini kan uswanya zaman sahabat, Kiai. Sahabat tapi membiayai Islam. Sampai NU awal tahun ini NU mangken gula. Nah, kurang hubungan masuk NU mangken gula. Mon NU dimin gula oning, mon NU dimin dibiayai. Karena gula ini ke jurkamnya NU dimin. Jurkam gula nang NU. Nggak tontolo tapi tongkolo situng sampean. Mungkin kina kana tahun 40 situng sampean dia. Gula lah kampanye tahun 70 situng gula kampanye nang lapangan Bengkalan Kasah. Orang apulan ibu kampanye Partai Nahdlatul Ulama, belum ada P3. Partai Nahdlatul Ulama gula kampanye tahun 70 situng sampai mangken tambu api dato. Masyarakat ini kok kurang paham jauh gula tua, Kiai. Kipaksa baik tak langkung ke Rabu ke anu aneh. Ya sudahlah, kadang-kadang dirayu ya sudahlah. Datanglah sampai sekarang ini 1 minggu saya meninggalkan Jakarta ini. Besok masuk Jakarta, insya Allah Jumatan saya di Jakarta. Walaupun saya bawa mobil, sudah saya perhitungkan akan Jumatan di Jakarta. Kemudian Jumat saya istirahat, Sabtu istirahat, Minggu istirahat, Senin saya terbang ke Pontianak. Senin, Selasa, Rebo, Kamis saya pulang dari Pontianak ke Jakarta untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Insya Allah tanggal 18 bulan Maret saya mengadakan peringatan Maulid. Kaki andi otang, Kiai. Betul Maulid tamu lot kula. Andi otang bejere so kula. Tanggal 12 Maret peringatan Maulid dan menyongsong bulan suci Ramadan.
mun sampean teroni ngapun kula iki hadir kula tak mun ngunceng takut mebrek sampeyan mun sampean Rabu tibi sekelangkong tak sedih kah mun aduh ya yung jong Pak Sukron kok mun tak entar tak nyaman nah kula tak ngunceng tapi mun sampean hadir alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, alhamdulillah dapat borongan lagi. Mari kita baca Fatihah. Kita hadiahkan Fatihah ini pada guru-guru kita, ulama-ulama kita, keluarga-keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan Allah menerima amal soleh mereka, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa mereka, dan mudah-mudahan kita yang dipanjangkan umur selalu mendapat taufik, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan daripada ajaran-ajaran yang sesat dan yang menyesatkan, sehingga kita berjalan di atas jalan yang lurus, jalan Islam ahli sunnah wal jamaah. Dan mudah-mudahan Allah melindungi kita, menjaga kita dari segala macam penyakit-penyakit yang melanda di permukaan bumi ini. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin solihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi jahi man unzila alaihil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li abdi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala'id bala wal waba wa ta'un. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazalli dalika ahla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli khaif. Yassir alaina kulla asir fataisirul asir al-yasir. Ya man la yahtajul bayani wat tafsir hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma sahil umurana wa umur man yuhibbuna wa umur man yusaiduna wa umur man yakhdumuna wa umur man dakhala baitana wa umurul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al ya Allah hadal ma'had mubarakan nafi'an lil Islam wal muslimin. Allahumma ij'al ya Allah hadal ma'had nafi'an mubarakan lil Islam wal muslimin. Allahumma ij'al ya Allah hadal ma'had mubarakan nafi'an lil Islam. Allahumma sahil umurana wa umur hadal ma'had ya hayyu ya qayyum ya azizu ya ghaffar ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih kepada Bapak Pengasuh, terima kasih kepada semua pihak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.